Itu yang itu apa? Bukti karya harus YouTube ya linknya. Iya harus YouTube. Google Drive nanti nggak bisa kebaca. Jadi video aslinya tadi panjenengan diunggah ke YouTube dulu, kemudian link YouTube-nya disematkan drive apa di draft bukti karya. Nanti kan saya tinggal. Ya nanti saya ulang. Sudah buat channel YouTube berarti Kak Budiman? Ini tadi sudah masuk tapi tidak masuk sih. Sudah masuk. Itu masuknya ke privat atau yang unsealed? Nah, yang itu. Yang an. Oh, yang an tadi ke iya. Yang privat. Jangan privat. Kalau privat nanti saya nggak bisa lihat. Oh iya itu iya. Pribadi sih. Oh. Nanti sambil tak sini. Oke. Nanti palang apa misalnya panjenengan sedang mengirimkan untuk bukti karya, tidak ada kesusahan. Saya kemarin sudah bilang ke Kak Woto, Kak Woto nuwun sewu dengan Kak Budiman jauh nggak sekolahannya atau rumahnya. Kok barangkali butuh bantuan atau mungkin ada kendala-kendala yang butuh bantuan orang lain, nunggu dibantu Kak Budiman, kayak gitu kemarin saya. Oh jauh rumahnya gitu katanya. Saya rumahnya jauh. Tadi itu sudah tanya Kak Dodi. Sudah tinggal nunggu apa namanya? Lagi loading namanya. Oke. Soalnya nih kalau untuk bukti karya nggih Kak, meskipun panjenengan dari awal sudah mengirimkan tugas nggih dari modul 1, 2, 3, aksi nyata, RTL dan untuk bukti karya tidak mengirimkan itu sama aja sia-sia semua nggih. Jadi ini prasyarat untuk kelulusan Kak. Nggih. Kak Dodik. Itu. Halo. Halo. Dimakan. Oh, dimakan. Itu tadi Pak Budiman pakai link Google Drive nggak bisa, harus YouTube ya? Harus YouTube Pak. Oh iya. Itu lagi proses upload. Oh, nggih. Misalnya terkendala channel YouTube Kak Budiman misalnya nggih, boleh videonya Kak Budiman diupload di YouTube Kak Dodik. Nanti linknya dikopikan, dikirim ke draft bukti karya. Itu nggak apa-apa, boleh. Misalnya kendala channelnya Kak Budi misalnya aduh kok iki nggonku channelnya wah jadi. Nah, boleh pinjem punya teman yang udah punya channel YouTube. Nah, tinggal Kak Budiman yang belum unggah nih. Kak Yuni. Terus apa namanya? Nggih Kak Budi, Kak Ayati, Kak Yuni. Deadline-nya nanti jam 12 nih. Gimana? Deadline-nya jam 12 malam. Ya, malam. Nanti kan tinggal proses perekapan nilai dari awal sampai akhir sama saya dengan Fasil. Saya bantu dengan meng-up nilai semua teman-teman supaya dapat nilai maksimal dan harapannya lulus kabeh kalau kelas ini harapannya. Namun jika tidak ada barang bukti yang disetorkan di LMS, kan saya nggak bisa menilai karena nggak ada bukti fisiknya seolah-olah loh. Nah itu saya nggak bisa bantu lebih. Tapi kalau tetap ada barang buktinya, tugasnya dikumpulkan, pasti akan saya bantu Kak. Sekarang kobar hujan apa Kak? Apa terang? Terang. Oh terang.
Kalau tempatnya Karena Kak seribu Budiman, banget. oh Pak, kali bening. Mulai Mana? mendung. Mandi jatah terang ini Kak. Tumben lagi terang. Kemarin hujan barat. Pak Dodik login lewat LMS atau langsung LMS berarti ya? Kan belum saja kirim linknya di grup ya. Centang. LMS. Oke.
Sekeng pundi Kak Pani? Mohon maaf, ini sedang takziah di Purwonegoro. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Sambil nunggu teman-teman nggih, baru 3 yang join. Ini sedang sholat mungkin. Purwonegoronnya sebelah pundi Kak Pani? Sudah pada kumpul. Sudah. Ini baru 5 baru 5 orang, tetap masih nunggu, kita belum separuh. Pak Vicky itu mainnya agak kegiatan SMA ya. Dua menit lagi nggih, kita mulai nggih Kak. Monggo sambil siap-siap membuat kopi atau teh dulu, atau mau ke belakang dahulu nggak apa-apa, monggo. Kita
12.40 kita mulai. Sambil menunggu teman-teman masuk. Baik kakak-kakak semua, kita mulai saja nggih. Sudah jam 12.40. Kita mulai mawon. Nanti teman-teman semoga nyusul nggih wajibnya. Saya buka nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semua, kakak-kakak yang hebat, peserta PKKP JOK gelombang kedua kelas 4 Kabupaten Banjarnegara, di mana hari ini kita mengadakan sesi tatap maya yang terakhir nih, pamungkas berarti yang ke-19 di puncak tertinggi nih, di Panjenengan awal sampai modul 1, 2, 3 aksi nyata, ada RTL, dan diakhiri dengan bukti karya. Hari ini kita bisa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melaksanakan, melanjutkan, dan menyelesaikan kegiatan PKK sekarang ini. Mari sebelum kita mulai acaranya, alangkah baiknya kegiatan diawali dengan berdoa bersama. Berdoa saya pimpin, berdoa dimulai. Berdoa cukup. Kakak semua bisa on cam dahulu. Zoom pamungkas, yuk on cam semua yuk. Nah, kayak kok lagi di mana kayak kok? Nggak ada suaranya. Ya. Lagi di depan rumah sakit Islam. Sinten sing sakit? Temen SMA tadi tahu-tahu habis sholat lemes kan, susah kencing ya. Waduh. Guru itu kak? Barusan ini saya nganter kok. Oke. Monggo. Ini lagi di IGD kan nunggu. Oke. Siap. Kita hanya 1 JP kak, nggak lama-lama. Oke, siap. Jadi harapannya semua on cam dulu kita. Oke. Baik, sehat semua kakak-kakak. Lama tak jumpa dengan panjenengan. Alhamdulillah sehat. Baik. Untuk tugas bukti karya kendalanya atau tidak? Semoga tidak ada kendala yang berarti ya. Jadi pada sesi siang hari ini kita akan berefleksi tentang bukti karya
dalam program PKG Jawa ini. Durasi hanya 1 JP. Oke. Doa sudah tadi, kesepakatan bersama menggunakan kamera nggih karena hanya 1 JP, dan ini jimit pamungkas nggih. Puncak acaranya di sini nggih. Sampaikan mikrofon, hadir seutuhnya, hargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan semoga tidak ada gangguan teknis yang berarti. Jika pun ada, itu hal yang wajar. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, rasa ingin tahu, dan kebajikan. Agenda siang kita selesai hari ini yaitu ada 4 nih. Tadi pendahuluan, nanti ada kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar kurang lebih 5 menit, kemudian refleksi awal 5 menit, penyampaian refleksi bukti karya kurang lebih 25 menit, dan yang terakhir ada diskusi dan tanya jawab perbaikan bukti karya. Doa, kemudian lanjut pendahuluan. Di sini ada level nih, level pembelajaran kesiapan belajar dari kakak-kakak semua. Apakah sudah bergeser belum ini Kak slide-nya? Slide-nya apakah sudah bergeser atau masih ajek? Ajek. Ajek ya. Bentar. Saya ulang-ulang. Farisal. Level pembelajaran dari panjenengan sangat beragam nih. Ada level 1, 2, 3 di warna merah, ada di level menengah 4, 5, 6, 7 di warna hijau, dan di level atas 8, 9, 10. Panjenengan setelah dipuncak kegiatan merasa atau sudah beranggapan untuk diri sendiri pada level berapakah? Di warna apa kira-kira? Boleh di kolom chat atau langsung raise hand, boleh. Atau kalau level 4, 5, 6. Kak Dodik. Hari ini sudah sangat siap sekali, sudah makan. Tugas-tugas insya Allah sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih di daerah Purwonegoro ini Tajia. Guru SMP Karangkobar suaminya meninggal. Pak Sagu. SMP Purwonegoro juga. Tuh, hati-hati dulu. Nggak mantau dulu ya. Mantau dulu, mohon maaf. Gigi. Monggo. Matur nuwun. Kak Dodik di level berapa Kak Dodik kira-kira? 9, Sudah 10? Ya 8-9 sudah oke. 8-9 oke. Siap sekali. Mudah-mudahan internet lancar. Amin. Karena cuaca sudah Gak mendung. nggak mendung lagi, berkabut. Oh, berkabut. Oke. Baik. Semoga teman-teman juga seperti Kak Dodik di level yang tinggi 8, 9 atau 10. Tujuan pembelajaran kita siang hari ini yaitu peserta dapat memahami terkait bukti karya PKG PJOK diseminasi 2024 melalui PMM, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Yang pertama kita akan sedikit mengulik membahas refleksi awal dari panjenengan di mana kita dahulu sebelum kegiatan mengunggah bukti karya
kita dihadapkan pada 3 pilihan untuk bukti karya yang akan kita unggah di LMS. Yang pertama ada praktik pembelajaran yang merupakan proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen atau PDF aksi nyata. Yang kedua ada praktik baik pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program. Praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan format dokumen PDF atau video. Dan yang ketiga ada RTP atau modul ajar. Nah, alhamdulillah sampai tanggal ini per hari ini kelas kita kelas 4 sudah ada 8 peserta yang sudah mengunggah bukti karyanya. Dan dalam bukti karyanya itu dari 9, 8 sudah terbit. Dan ada 1 yang masih menunggu terbit yaitu punyanya Kak Eko. Kak Eko, saya mau tanya sebentar Kak Eko. Kak Eko, waktu mengunggah bukti karya ini sebelum di LMS, apakah mengunggah dulu di PMM? Mengunggah di PMM dulu Pak ya Kak? Oh, nggih. Berarti mengunggah di PMM dulu, baru di LMS nggih? Ya, betul. Betul. Itu mengapa sampai saat ini masih menunggu terbit, karena panjenengan melalui dua pintu ibaratnya lewat PMM kemudian lewat LMS, sehingga tidak seperti teman-teman. Kalau teman-teman langsung di LMS, jadi otomatis langsung ke PMM kayak gitu, jadi sudah pada terbit. Tapi kemarin punya Kak Eko juga udah saya nilai aman, tinggal terbitnya saja. Oke, siap. Oke. Aja sing angel. Oke. Penting sehat dulu Kak Eko. Alam juga semua fit. Oh, sip. Terus untuk teman-teman di kelas ini, alhamdulillah dari semua praktik pembelajaran yang diunggah di bukti karya tidak ada kendala yang berarti, nggih. Maksudnya dalam artian sebenarnya boleh memilih dari 3 itu, tapi saya hanya menyarankan yang sudah ada dan akan lebih lolos validasinya jika itu sebuah pembelajaran yang panjenengan sendiri lakukan. Nah, itu bagaimana? Apakah harus membuat video baru? Boleh, tapi alangkah efisiennya jika video-video yang pernah panjenengan buat itu juga digunakan lagi. Apakah boleh? Boleh juga, karena di situ adalah merupakan video original dari panjenengan sendiri dengan peserta didik panjenengan di sekolah. Itu paling lolos validasinya. Itu jelas lolosnya, karena nggak mungkin Kak Eko mengunggah videonya, bukan Kak Eko, kan nggak mungkin. Pasti Kak Eko sendiri yang mengajar. Kak Dode mengunggah videonya, tapi gurunya bukan Kak Dode, kan nggak mungkin. Pasti dengan dirinya sendiri. Kakak-kakak sekalian, hukumnya wajib. Ya, lulus eman-eman nggih 3 bulan kesel ngarapi tugas bukti karya ora setor. Nah, eman-eman. Kemudian di sini saya mengingatkan kembali dan memotivasi untuk teman-teman yang belum mengunggah bukti karya, bahwasanya karena ini sangatlah penting untuk kelulusan panjenengan juga nggih. Harapannya monggo, karena due date-nya itu kan tanggal 10 ini dan batas untuk semua tugas-tugas dari modul 1 sampai modul bukti karya ini yang belum dilengkapi itu sampai tanggal 13 Pak. Jadi ayo kita sudah
mepet sekali karena ketika panjenengan mengirim tugas saya juga harus menilai. Nah, jadi jangan terlalu mepet gitu. Jadi kita kerjasamanya monggo untuk bisa diatur, diluangkan waktunya di tengah kesibukan mungkin sedang mengoreksi atau sedang melatih untuk kegiatan anak di lomba-lomba atau yang lain, monggo. Di sini ada beberapa pertanyaan pemantik nih, Kak. Bagaimana menurut Bapak Ibu dalam penyusunan draft bukti karya? Apakah dalam menyusun draft ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam kombel di sekolah? Serta kendala apa saja yang Bapak Ibu hadapi dalam penyusunan bukti karya? Ayo kakak-kakak, saya pengen dengar ceritanya dari kakak-kakak semua terkait 3 pertanyaan pemantik ini. Monggo, Kak. Kak Dwi atau Kak Woto? Kak Widi belum ini ya, belum join ya. Kak Dodik. Kak Dodik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang pertama, bagaimana menurut saya dalam penyusunan draft bukti karya? Kalau menyusun draft bukti karya tok ya itu sangat mudah sekali ya, nulis anak video nih, jadi tidak ada kendala apapun. Dalam menyusun draft ini kita lakukan kolaborasi dengan rekan sejawat di kombel. Kalau di kombel kurang maksimal ya, malah saya itu komunikasinya dengan kombel di komunitas MGMP, yaitu kelemahan saya sendiri. Kemudian serta kendala apa saja yang Ibu dalam menyusun bukti karya? Tidak ada, karena ini dilaksanakan ketika aksi nyata. Paling ya ketika pas pembelajaran dulu, ketika aksi nyata, ketika membuat video itu, jadi ada anak yang nabrak tripod, sehingga HP-nya jatuh dan ya tanpa edit langsung saya naikkan lagi. Paling itu tok sih, nggak ada masalah lah. Mungkin teman-teman yang lain juga saya rasa aman. Kemudian ketika upload lah ya, ini termasuk kendala karena ternyata membutuhkan waktu yang sangat lama sekali, karena lebih dari 30 menit videonya sih, jadi butuh waktu yang panjang, hampir 6 jam itu baru bisa selesai uploadnya. Saya rasa teman-teman yang lain juga sama ketika mengupload baik di Google Drive maupun di YouTube itu, memang kalau videonya panjang ya membutuhkan waktu yang lama. Kalau Kak Widi sih kemarin bisa transaksi dengan cepat karena menggunakan fiber optik ya. Iya. Ya, kalau di sini enggak punya. Mau gunung, walaupun di jalur provinsi, sinyal di sini itu sulit. Jadi dulu di sini saya pakai inet nembak. Kendalanya ketika cuaca hujan sedikit saja atau kabut itu lelet banget. Tapi ini sudah beberapa bulan ada bantuan dari dinas, dari Iconet ya, PLN, jadi lumayan ini, belum ada terkendala. Tapi ya tetap kalau videonya itu panjang ya memang tetap membutuhkan waktu yang lama dalam proses upload. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dodi. Kasih jempolnya dulu kakak-kakak untuk Kak Dodi. Hari ini saya belum dengar suaranya Kak Marwoto. Kak Marwoto, standby Kak di depan laptop. Ya, oke. Oke, Kak Woto bisa menanggapi 3 pemantik ini, Kak Woto. Ya,
Terima kasih Kak atas waktunya. Nggih. Sebenarnya saya tadi nyimak lah ya, nyimak, tapi ya oke lah. Gini, ada kalau 3 pemantik ini, bentar ini ada tamu sebentar, hitung. Untuk penyusunan draft karya memang ya sedikit ada kesulitan lah, artinya apa yang harus saya pilih terkait dengan apa yang nanti akan saya praktekkan terkait dengan video praktek pembelajaran. Nah, kemudian ini ada kaitannya juga yang nomor 2, dan alhamdulillah dari rekan-rekan sejawat yang ada di SD kami, alhamdulillah bisa bekerja sama, artinya terkait dengan anak-anak yang mungkin akan melaksanakan praktek, dan kemarin juga pada saat RTL, nah itu mungkin awal yang baru untuk membentuk KBS di sekolah kami, dan kebetulan juga hadir di situ ada narasumber yang memberikan materi kepada kami. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar, kemudian itu pun atas berkat dari Kak Fasilitator, teman-teman, dan juga dengan program PKG ini, jadi akhirnya saya bisa menyampaikan juga pengalaman dalam pelaksanaan PKG ini terkait dengan komunitas belajar di sekolah begitu. Kemudian terkait yang nomor 3, sebenarnya saya menyiapkan draft pembelajaran itu untuk permainan takraw, permainan bola kecil kelas 6, tapi kebetulan pas hari itu, kalau nggak salah itu pas hari Selasa itu hujan dari pagi. Hujan dari pagi sampai dengan sore, bahkan itu akhirnya saya harus bekerja sama lagi dengan teman-teman yang lain untuk menyiapkan draft yang berikutnya untuk pelaksanaan video pembelajaran ini, akhirnya mengambil kelas 5, kemudian mungkin Kak Fasilitator sudah melihat lah ya, seperti itu pelaksanaannya di ruangan. Kemudian juga kebetulan ada kepala sekolah juga, ada rekan sejawat juga yang ya coba bersama di situ untuk melihat dan mungkin juga untuk mengoreksi lah, barangkali seperti itu. Karena awalnya kan saya mengikuti PKG ini juga meminta dukungan dari kepala sekolah, harapannya dari awal seperti apa, kemudian sampai titik akhirnya apakah ada perkembangan atau tidak bagi saya. Maka pada saat pelaksanaan untuk bukti karya tersebut didampingi oleh beliau-beliau mereka itu. Dan itu juga menjadikan suatu pengalaman buat saya terkait dengan kegiatan ini, dan mudah-mudahan harapannya dari teman-teman dan juga kepala sekolah itu akan lebih baik lagi dan juga bisa diterapkan, atau apa yang saya dapatkan di pembelajaran ini juga bisa di-sharingkan bersama dengan teman-teman. Mungkin itu Kak pengalaman saya, terima kasih. Terima kasih Kak Marfoto, luar biasa mendapatkan positif sekali dari pihak sekolah, rekan sejawat di sekolahnya Kak Foto, dimana nanti Kak Foto mungkin bisa menjadi yang menginspirasi teman-teman di tempatnya Kak Foto untuk lebih maju, berani berbuat hal yang berbeda daripada mungkin kebanyakan orang, dan itu nanti bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Terima kasih. Masih dari daerah Baratas, Kak Safrudin, Coach Didin ini saya juga pengen melihat. Coach. Cek. Masuk. Mau hujan sinyalnya susah, Mas. Ajuk, alasannya ajuk ke Dila, baik. Termampak. Aku yang wis iki lebih baik, alasan maning. Niatin nyimak malah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk 3 pertanyaan temantik tadi yang Pak Dodik udah menjawab, itu jawaban dari Pak Dodik itu udah mewakili daerah atas, Mas. Ya, kalau saya kebetulan tidak ada tidak ada kesulitan. Sekalipun sulit, alhamdulillah saya masih ada istri saya, Pak. Karena surga istri itu ada di telapak kaki suami. Jadi rezekinya istri tergantung gimana istri membahagiakan suami, seperti itu. Dan kebetulan kemarin pas pelaksanaan, alhamdulillah teman-teman di sekolahan saya sangat mendukung sekali, sangat membantu sekali, dan kebanyakan di sini banyak guru senior, dan saya juga termasuk yang senior juga, walaupun baru di sini, dan alhamdulillah lancar semuanya. Tidak ada kendala apapun dalam penyusunan bukti karya dan lain sebagainya. Dan untuk dari sekolahan pun sangat mendukung. Alhamdulillah sangat mendukung sekali. Dan akhirnya bos ngasih uang ke saya, Kak, untuk beli alat olahraga. Alhamdulillah ini. Ada manfaatnya juga ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lumayan. Dan mungkin itu dari saya, karena jawaban sudah dijawab semua oleh Pak Dodik. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daerah Barat supaya keren-keren lah gurunya pokoknya. Pinter-pinter banget. Masih KSN luluh semuanya. Jadi Kak, monggo jika sudah banyak alat-alat olahraga yang diberikan atau diperbolehkan dari pihak kepala sekolah nih untuk mendukung kegiatan pembelajaran PJOK seperti mungkin penambahan alat seperti bola atau raket dan lain-lain, bisa nanti kakak-kakak semua berinovasi dengan membuat, kalau sekarang kan ngetren banget nih pojok baca nih, pojok baca di dalam ruangan, di mungkin dalam kelas ataupun di tempat-tempat tertentu. Nah, PJOK pun juga bisa, Kak, buat pojok olahraga. Panjenengan bikin alat seperti pot itu untuk tempat wadah bola. Jadi anak-anak jika mau istirahat itu tinggal mengambil di situ, ditaruh di pojok halaman sekolah, Kak. Itu nanti akan lebih keren, Kak. Entah itu mau bola plastik, bola poli atau apapun, silakan. Kita juga bisa juga seperti mereka. PJK itu serba bisa pokoknya. Pojok olahraga itu bisa sekali. Kemudian aktivitas ketika panjenengan berolahraga boleh didokumentasikan, dibikin konten yang bagus. Bisa dikirimkan ke grup kelas masing-masing. Ini pembelajaran hari ini di kelas 5. Kegiatan anak-anak hari ini ketika berolahraga itu juga akan menimbulkan rasa memberikan kualitas lebih kepada para wali murid yang sudah menyekolahkan putra-putrinya di sekolah kita, Kak. Boleh. Jika ingin didokumentasikan tempel di mading, itu boleh. Setiap minggu aktivitas anak-anak, panjenengan foto, print, kemudian tempel di mading. Itu juga akan menambah antusias anak-anak ketika pembelajaran PJOK dengan gurunya. Hari ini mungkin tentang apa, tentang senam atau tentang apa, tempel di mading. Apresiasi mereka. Ketika mereka aktif, mereka akan mendapat apresiasi, wajahnya atau gambarnya ditempel di mading. Bisa kan untuk menambah rasa antusias ketika pembelajaran PJOK. Baik, dari atas saya ingin turun ke bawah. Kak Dwi Surahmat, Kak Dwi, apakah masih rapat, Kak Dwi?
Masih apa suara dari rapat kedengaran apa enggak ini? Tidak. Kalau terganggu suara di rapat ya saya ikut saja ini. Oke. Kalau enggak ya saya tak. Kak Widi ini belum ada pergerakannya Kak Dwi, apakah sedang kelas meeting gitu SMK 2 Bawang? Itu biasanya lupa itu. Lupa biasanya. Baik. Kak Puji Yuni baru gabung tadi apa ya? Kak Siti Yunifah dulu nggak apa-apa. Kak Siti stay on kah di depan laptop atau HP? Itu Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, kalau suara tidak terganggu, saya bisa menyampaikan. Terganggu apa enggak ini ya? Nah, suara di layar di rapat yang saya ikuti terganggu apa enggak ini? Kedengaran apa enggak? Tidak, Pak. Oh ya. Baik, saya akan menyampaikan. Terima kasih terkait dengan 3 pertanyaan pemantik ini. Secara umum kendala terkait dengan penyusunan draft TKK. Alhamdulillah tadi yang sampaikan Kak Dudi itu sama, lancar. Cuma karena ini akhir ya, saya mungkin akan merefleksi menyampaikan yang paling berat saya ambil itu pada saat penyusunan pembuatan aksi nyata dan dari kedua pembelajaran dengan komunitas belajar. Itu luar biasa sekali karena melibatkan peserta didik dan teman-teman keluarga di komunitas belajar di sekolahan saya. Itu pengalaman yang sangat bagus buat diri saya. Secara umum kendala untuk penyusunan karya tidak ada, kami betul yang disampaikan Pak Dodik sama saya ulang praktik pembelajaran. Ini mau saya akan menanyakan karena ini terkait kendala teman-teman. Ada yang saya lihat itu hasil kasih sudah besar tugas-tugas yang dari modul 1 sampai 3 ini saya menanyakan. Saya pengennya kok kebersamaan semuanya bisa selesai. Tadi terakhir Kak Eko juga menyampaikan kebetulan 2 pintu pengirim itu biar bisa masuk di LMS. Mungkin saya ada saran itu Kak Eko mungkin diganti karyanya bisa pada itu Kak Eko. Mungkin ganti yang RPP yang mudah mungkin dia bisa langsung jadi kalau sudah dimasukkan itu kan di LMS bisa itu loh mungkin. Saya tanya itu mungkin dan teman-teman nyali itu bagaimana kalau rasanya kendalanya mungkin karena waktu apa ya teman-teman ada kesempatan yang saat ini mungkin ada tugas lain kayak dan sebagainya teman-teman yang belum kirim itu bagaimana itu mungkin itu sekedar pengalaman saya terkait mengikuti PKK ini dan akhirnya sampai PKK alhamdulillah bisa terus selesaikan. Mohon arahan untuk teman-teman yang belum selesai itu bagaimana. Terima kasih.
Baik, terima kasih Kak Dwi. Nggih. Baik, akan saya jawab langsung di sini Kak. Yang pertama, untuk teman-teman yang selama ini belum sempat mengirimkan tugas dari modul 1, 2, 3, aksi nyata, RTL, bahkan sampai bukti karya, itu masih ada kesempatan 3 hari lagi Kak, sampai tanggal 13 Desember. Namun jika pengirimannya di tanggal 13, itu pun sudah sangat mepet, karena saya juga harus menilai dahulu tugas-tugas yang dikirimkan. Dan jikalau tidak ada kendala, ketika penilaian langsung muncul nilainya Kak. Namun beberapa ada yang sudah dinilai namun belum muncul nilainya. Jadi ada 2 kali peninjauan penilaian. Nah, itu yang kadang membuat menyita waktu, karena tugas yang sebanyak itu jika tidak dipipil memang akan sangat menumpuk. Nah, di sini di Jimit Pamungkas ini saya sudah berkomunikasi langsung dengan teman-teman yang belum sempat mengunggah. Saya menyampaikan apa sih kendalanya, ada apa kendalanya, apa mungkin nanti bisa saya bantu untuk solusi-solusinya. Namun beberapa teman ada yang sudah sudah punya pilihan sendiri Kak. Nah, di sini saya udah nggak bisa memaksakan harus ayo, saya nggak. Ketika sudah jawabannya seperti itu, ya udah, berarti itu pilihan panjenengan gitu Kak. Sebenarnya mudah. Ketika saya sebagai fasil punya andil besar di kegiatan ini, termasuk dalam penilaian, kalau panjenengan konsekuen tugas-tugas dikirimkan, pasti saya nggak bakal pelit nilai Kak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sangat mengapresiasi teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan ini di kelas 004 bersama saya kurang lebih 3 bulan. Akan saya selalu pantau Kak, tugas-tugas yang sudah ataupun yang belum akan saya ingatkan, dan jika sudah sesuai akan saya nilai, akan saya up terus nilainya pokoknya supaya semua bisa lulus. Nah, sekarang pertanyaannya, jika sebagai fasil bisa membantu namun dari peserta tidak ada barang buktinya, tidak ada hal yang bisa dilihat dan dinilai, itu kan nggak bisa Kak. Nah, itu kemarin saya sudah komunikasi dengan beliau, namun beliau udah punya pilihan sendiri nggih. Sudah, saya cuma bisa menyampaikan masih ada waktu untuk bisa mengirimkan, masih ada sampai tanggal 13, namun juga jangan terlalu mepet, karena nanti saya juga akan keteteran ketika penilaian, karena banyak sekali tugas-tugasnya. Dari modul 1 ada berapa submodul, dari submodul ada berapa indikator, itu banyak sekali. Kemudian harapannya setelah PKGPJK ini nanti selesai, nanti panjenengan tetap jaga komunikasi. Nanti ketika mungkin saya di jalan ketemu dengan Kak Eko, nanti Kak Eko malah kan itu siapa? Jangan Kak. Tetap seduluran, maksudnya itu loh. Tetap seduluran. Saya menghargai panjenengan semua. Panjenengan di sini senior-senior saya. Meskipun di sini mungkin saya usia terpaut agak jauh dari teman-teman, harapannya enggak seperti itu. Kak Dwi, monggo Kak Dwi. Ya, lanjut. Ini di modul 3 saya melihat
progres tugas peserta itu kuis refleksi perkembangan kompetensi akhir PKG itu kan semuanya belum mengerjakan. Itu memang ada apa enggak ya? Mas Ibu. Mana Kak? Yang mana Kak? Bukan. Modul Yang modul 3 itu kan ada kuis R1 refleksi perkembangan kompetensi. Yang kuis refleksi perkembangan itu yang ini Kak. Yang setelah panjenengan mengunggah refleksi nggih. Sebentar, yang mana ya? Sebelahnya adalah pas. Jadi karena semuanya belum kerjakan ini. Oke, sebentar. Di LMS dulu kan panjenengan sudah mengunggah RTL nggih. Nah, selanjutnya itu kan ada refleksi perkembangan kompetensi akhir PKG PJOK. Refleksi perkembangan akhir kompetensi PKG PJOK. Nah, itu dibuka nanti diisi diarahkan untuk mengisi pada kuesioner. Apakah sudah semua Kak atau belum? Teman-teman di sini. Kuesioner yang 3 itu ya? Iya. Persatu yang untuk fasilitator. Untuk fasil, untuk penyelenggaraan. Oke. Berarti total sudah, ada 4 sudah, kan? Kak. Insya Allah sudah saya Kak. Itu Kak Dodik juga Ya, sudah. Itu yang kuesioner saya juga sudah, karena kan masuk lewat itu lagi. Kuesioner kan masuk ya. Sudah itu. Nanti bagi yang sudah langsung japri ke saya nggih. Yang refleksi perkembangan kompetensi PJOK serta penilaian fasilitasi itu lahir saya. Saya sudah malah di tahu juga ini bukan ya, bukan sesuatu yang sakral, hanya kita sama kom saja. Kemudian nanti ada penandatanganan semacam prasasti. Ya, penandatanganan semacam prasasti nanti yang tanda tangan adalah Pak Haji. Tadi saya sudah konfirmasi dengan Pak Bambang, insya Allah mau dibuatkan kayak semacam apa itu ya. Seperti itu Kak Dwi. Ya, saya kan sudah ngisi, kan ada 3 kuesioner ya. Bukan balik penyelenggaraan, refleksi perkembangan kompetensi dan refleksi akhir peserta PKG. Itu ya Kak? Ya. Betul. Mana sih Jimaning Kang? Penilaian fasilitator sudah belum? Kue. Kalau saya sudah semua sampai penilaian fasilitator. Nanti kayak gini aja Kak, nanti yang sudah mengerjakan boleh di screenshotkan tampilan LMS panjenengan. Jika sudah kan ada warna hijau ya Kak nanti nggih. Nah itu di screenshotkan kemudian kirim ke saya, Kak saya sudah, Kak saya sudah. Nah nanti kan biar saya cek di sini, karena kalau satu persatu kadang ini punya siapa gitu loh Kak. Biar lebih mempermudah saya ketika pengecekan tugas panjenengan. Namun untuk yang bukti karya, alhamdulillah sudah ada banyak ini yang sudah. Cuma tinggal ada Kak Ayati, Kak Budiman sedang mengunggah nih video yang di YouTube nggih. Kak Puji Nurwahyuni
sedang kami tunggu. Untuk Kak Ipang, Kak Asep, mereka sudah punya pilihan jalan sendiri, nggih. Jadi memang ya semua tergantung pada pribadi masing-masing. Saya hanya bisa mensupport, bisa mendukung dan membantu yang sebisa saya. Pak Widi. Pak Widi. Ya, halo. Sehat Kak Widi. Temen nih. Alhamdulillah. Kita tadi dari lapangan di kelas mapping Liga OSIS di lapangan Gemuruh. Disuruh nyajar itu. Lagi ngiup. Cek suaranya terdengar enggak saya? Dengar nggih? Baik, lanjut. Nah, untuk refleksi bukti karya nggih, kemarin ada 10 kriteria yang saya nilai untuk panjenengan semua. Di sini kurang lebih ada kriteria seperti lembar pernyataan, isi kontennya menunjukkan kegiatan yang terkait dengan berbagai PCOK, tidak mengandung unsur sara, tidak memuat unsur pornografi, tidak membuat ujaran kebencian, isi video tidak memuat unsur ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, gambar terlihat jelas, videonya juga, suaranya juga, dan tidak ada tambahan-tambahan yang mungkin itu milik orang lain, hak cipta. Itu pasti akan saya nilai maksimal, Kak. Terbukti kemarin, beberapa sudah ada yang melihat kemarin, untuk bukti karya. Jadi yuk panjenengan semangat, saya akan lebih semangat lagi. Nah, terkait diskusi dan tanya jawab tadi kita sudah sharing terkait kegiatan ini, dan Pak Dwi juga tadi sudah mengingatkan untuk kepada saya dan teman-teman terkait ini apa sih tentang refleksi penilaian apakah itu ada di LMS, ada. Nanti panjenengan jika sudah difotokan mawon atau di screenshot kemudian kirim saya. Kak, saya sudah. Nah, untuk penilaian kinerja, penilaian akhir, perkembangan berbagai PCOK, umpan balik penyelenggaraan itu ada beberapa yang harus panjenengan isi. Nah, setelah ini saya kan tinggal mengecek kembali tugas yang sudah panjenengan kumpulkan. Kemudian saya juga akan menilai tentang kehadiran panjenengan ketika tatap maya ini berlangsung. Dari pertama kali tatap maya sampai hari yang ke pamungkas ini, yang ke-19. Nah, jadi memang di Desember ini saya juga banyak sekali kegiatannya selain koreksian dan nanti input nilai ke store ke guru kelas masing-masing. Yuk panjenengan kita kerjasamanya, semoga apa yang sudah panjenengan ikuti ini banyak sekali manfaatnya untuk jangka panjang ke depan. Setelah ini saya mau menyampaikan beberapa pantun sedikit nih. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.
untuk kita semua. Oke. Cakep. Alhamdulillah di sesi penghujung ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk menjaga tali silaturahmi lewat kegiatan PKG PJOK ini. Meskipun teman-teman tadi ada beberapa yang mungkin telat masuk atau itu nggak apa-apa. On cam dulu kakak-kakak semua, saya ingin menyampaikan beberapa kata nih. Waduh, cara-caranya perpisahan lah ya. Untuk teman-teman di sini, yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada panjenengan semua dalam mengikuti kegiatan PKG PJOK ini di kelas 004 yang hebat ini, kegiatan diseminasi gelombang kedua di tahun 2024. Saya menuju penafsir ya. Mungkin dalam slide ini saya berarti apa ya? Banyak kesalahan Oke. sengaja maupun tak sengaja saya sekarang berdua lewatnya pom bensin mau ikut apa? Dan harapan yang ketiga setelah sama cewek apa sama harapannya panjenengan semua di kelas ini termasuk saya masih tetap menjaga Kak Diki titip dalam komunitas guru PJOK di kelas 04 ini jangan sampai putus tali silaturahminya, tetap jaga komunikasi di antara kita semua. Nanti di suatu saat saya bertemu Pak Jenengan di lain tempat, di lain acara, nah kita sambung akan lebih erat lagi. Dan semoga di kelas ini di samping, kalau di sini kan bukan di sini ada lukanya. Ini di samping. Dan mana lukanya ya? Predikat amat semoga dan itu semoga akan saya usahakan. Yang penting panjenengan konsekuen dengan tugas-tugas panjenengan, komunikasi dengan saya, japri dengan saya untuk ditinjau ulang apakah tugasnya sudah selesai semua atau belum. Nanti akan saya update nanti sore, nanti malam gitu, jika panjenengan sudah menonton semua. Yang jelas kelas ini akan menjadi kegiatan yang berkesan untuk saya pribadi. Samping pada karaoke ya, karena samping berharga untuk saya. Ya berarti sini. Semoga apa yang sudah kita lalui bersama bermanfaat untuk hari ini, jangka panjang dan selamanya. Cukup kan yang kiri. Nah, ini tetap di sini di atas, ini tetap di sini. Ini nggak usah ditarik. Nah, terus. Nah, ini baru ditali yang di sini. Sesi dokumentasi juga nih. Ditali pita. tali pita. Satu berarti ya. Kak Marwoto, Kak Pani belum muncul di tempat saya. Nah, Kak Pani di jalan ya Kak Pani ya. Ini tali mati apa tali pita? Nah, tali mati nanti nggak bisa tali pita aja. Yang terpanjang kita kan buat lepas ya. Itu putar G. 3, 2, 1. Lagi fotonya gitu. 3, 2, 1. Gara kayak kue, ngoning ngono kok ditarik kayak punya tangannya. Kegiatan ini semoga tetap sehat, semangat. Jangan tinggalkan hobi panjenengan biar seimbang kehidupan panjenengan. Kerja wayah mancing. Orang dijornakan korban. Foto. Oh ya Kak, terima kasih. Ini sebelum acara hari ini ditutup dan selesai, harapannya apa yang di grup kita bahas terkait dengan kapan lah kita bisa berbicara sharing berjumpa kembali ya, supaya untuk menjalin tali silaturahmi lebih erat lagi. Dan monggo yang kakak-kakak senior, monggo jadwal kapan bisa dijadwalkan, barangkali mungkin setelah penerimaan rapot libur atau gimana biar kita lebih enjoy lah gitu. Siap. Nanti kita siap.
yang dari atas bagaimana mungkin waktu longgarnya, nanti yang di bawah tinggal merapat ke tengah-tengah mungkin nggih. Seimbang. Kalau ada waktu cuaca mendukung, insya Allah siap. Nah, nggih, betul. Saya juga sangat siap. Dan antusias sekali nih, Kak. Siap. Memang kesel, longgar, sehat. Ya, sambil Siap. jalan nanti sambil nyanyi. Baik. Mbak Yuni mikir pati ini gerak budege. Ini gue di mute di 1, 2, 3. Nggak latihan gue Ayahnya, ayahnya. 1, 2, 3. Terima kasih nih Kang nggih. Ngapunten kok, selama ini saya cerewet banget, ngapunten ini loh sebelumnya. Terima kasih sekali malah.